Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Terima kasih teman-teman yang mengklik nonton video ini. Oke teman-teman, sekarang aku lagi berada di pasar tradisional dan sebenarnya ini belanja 2 minggu yang lalu dan aku sekarang baru upload videonya. Karena tahun ini 2025, semoga tahun ini menjadi lebih baik dan doa harapan bahagia sejati. Nah teman-teman, aku review aja satu persatu belanja mingguan hematku kali ini lumayan mahal ya, 293.000 apa aja. Nah pertama-tama ini cabai merah seperempat harganya 12.000. Dan untuk seperti bawang putih naik ya teman-teman, biasa seperempat tuh 10.000, sekarang jadi 11.000. Kalau bawang merah seperempat 9.000. Kalau untuk cabai rawitnya ini seperempat 13.000, agak sedikit mahal dibanding dengan cabai merah. Oke, lanjut di sini aku pilih buahan karena lagi musim ada buah manggis, buah duku, buah durian. Nah, kali ini aku pilihnya buah duku. Satu plastik seperti ini tuh 17.000 ya, teman-teman. Dan rasanya itu benar-benar manis, nggak kecewa karena kelihatan dari kulitnya itu udah matang. Lanjut, ini protein hewani aku beli ya teman-teman karena mau merendang daging. Jadi bumbu jadi aku beli sekitaran 8.000 untuk harga untuk daging sekilo setengah, dan ada racik 2.000, ada kelapa gongseng aku tambah 3.000. Lanjut, ini gula merah, gula aren ya yang asli seperempatnya 7.000. Kalau misalnya yang kawinnya itu 4.000 seperempat. Dan kemudian ini aku beli daging ya teman-teman, sekilo itu 120.000. Nah, aku belinya sekilo setengah jadi 180.000 karena aku rencana mau pergi ke rumah orang tua. Jadi aku mau masak rendang daging ya teman-teman, aku bawa dari rumah dan ini sebenarnya requestan dari keluargaku. Dan kemudian ini ya teman-teman, segar sekali untuk dagingnya, jadi aku cuci bersih. Dan karena aku belinya pagi hari karena mau besoknya itu aku mau masak ya, jadi aku cuci sekali untuk biar supaya lebih segar untuk dagingnya, tidak sampai 2-3 kali ya teman-teman, supaya protein pada daging tidak hilang. Dan besok paginya kalau mau masak tinggal cemplungkan aja. Kemudian ini aku beli stok ayam ya teman-teman, sengaja nanti pulang dari keluar ke rumah orang tuaku. Nah tepatnya itu sekitaran 1 jam gitu ya teman-teman untuk jaraknya, makanya aku di sini nginap gitu ya teman-teman. Jadi aku beli ayam juga untuk stok di rumah ketika aku udah pulang dari rumah itu. Jadi ada ikan yang mau diolah. Nah ayam harganya 1 kilo 33.000. Dan tidak lupa ya teman-teman, aku beli sop cincangnya itu setengah kilo 15.000. Jadi itu untuk lauk hari ini aku beli sop cincang. Nah ini aku bersihkan ya teman-teman, karena aku bersihkan air di dalam rumah. Seperti biasa, aku biasa kalau menyuci ikan itu aku ke sungai. Kali ini aku memilih untuk di rumah aja karena cuman ini aja yang aku bersihkan ya. Dan seperti biasa ya teman-teman, di sini aku mau berbagi sedikit untuk tips belanja mingguan hemat. Kalau udah di pasar tradisional itu benar-benar kita harus memikirkan dari rumah apa aja yang harus kita butuhkan, yang dibeli, dan supaya tidak di luar dari perencanaan keuangan. Oke teman-teman, pertama-tama tipsnya aku di sini membuat menu yang harus diolah ya. Jadi seperti sekarang ini harga cabai mahal, terus bawangan. Nah itu termasuk membuat kita menjadi lebih menghemat ya dari pemakaian. Seperti biasa kalau aku menyambal itu suka ya teman-teman. Kadang itu hampir setiap hari suka menyambal. Nah itu kalau menyambal paling aku bisa mengurangi cabai merah, lalu aku menambahkan cabai rawit sedikit supaya lebih pedas. Karena kalau pakai cabai merah semua, kalau menyambal itu kan lebih memakan banyak cabai. Nah itu lebih tidak hemat ya jadinya. Nah aku di sini memilih seperti itu cara yang
aku, masak ketika aku udah membuat menu makanan di rumah. Kemudian aku memikirkan lagi ya teman-teman, kalau membuat daftar menu makanan itu seperti aku memiliki 2 orang anak kecil, nah itu tidak terlalu pedas-pedas ya. Seperti kadang aku menyemur ayam atau menggulai ayam. Nah, itu aku masukkan tahu atau ditambahkan dengan kentang. Jadi tidak memikirkan lagi untuk pendamping makan sayurannya. Misalnya kalau mau masak semur itu kan itu udah ada kuahnya, jadi satu padu dengan ikan dan sayur. Nah, kemudian kalau seperti menyambal itu sebagian aku goreng dan kadang di sambal luar aja. Terus bikin lalapan, lalu bikin sayur bening. Nah, gitu ya, teman-teman. Berikutnya tips belanja mingguan hemat, yaitu dengan kita mengeluarkan uang menyesuaikan dengan kemampuan kita, apa yang kita makan dalam kehidupan sehari-hari, apa yang dibutuhkan, dan memastikan juga makanan itu yang benar-benar bergizi dan mencukupkan dalam kebutuhan tubuh ya teman-teman. Karena kalau kita udah sehat di dalam tubuh ini, beraktivitas pun tetap semangat dalam menjalani hari-hari. Kalau kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita, misalnya dalam 1 minggu itu cuman 200.000, nah itu kan udah dapat sayur, telur, ikan, dan jenis yang lainnya. Sebagaimana kita ibu rumah tangga adalah yang membuat ide-ide menu yang berkreatif. Nah, itu kita harus menerima apa adanya juga, apa yang kita olah, apa yang kita makan. Karena aku di sini memiliki 2 orang anak kecil dan terkadang itu makan sayur itu susah ya teman-teman. Dan kalau makan sayur favoritnya itu adalah sayuran wortel, sayuran brokoli. Nah, yang lainnya itu agak sedikit susah payah. Nah, itu aku bisa menyesuaikan dengan kemampuan aja. Misalnya kalau itu yang dia suka, nah sayurnya itu aja yang aku olah, tetapi dengan caraku seperti menambahkan udang di sop atau seperti dioseng-oseng telur, menambahkan saus tiram. Yang terpenting adalah sayuran itu masuk ke dalam tubuh. Karena bagi aku ya teman-teman, kalau kita udah mengelola sayuran di dalam tubuh itu benar-benar sangat dampak positifnya itu kelihatan dibanding kalau misalnya makanan-makanan junk food dari luar. Nah, itu ada sosis-sosis ya, itu kurang baik menurutku. Tips belanja mingguan hemat yang ketiga, yaitu setelah udah membuat bahan-bahan apa aja yang mau dibeli, kemudian udah merencanakan daftar menu makanan yang mau diolah setiap hari, dan lanjut setelah membeli bahan-bahan, aku usahakan untuk menyimpan yang benar-benar efektif. Nah, caraku seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau misalnya cabai merah ini kadang aku tidak milih-milih gitu belinya ya teman-teman, jadi tercampur. Aku setelah udah food prep, aku pilih-pilih mana yang utama untuk diolah di luar, mana yang segar-segar itu aku belakangan untuk diolah. Kemudian seperti cabai, tomat, cabai rawit, sayur-sayuran disimpan di dalam wadah yang dialaskan tisu atau kertas. Nah, kadang kertas itu aku gunakan juga ya teman-teman, kalau misalnya kehabisan tisu, kan ada kertas yang nganggur gitu ya. Jadi aku manfaatkan untuk alasnya. Dan untuk bawang merah, bawang putih aku menyimpannya di suhu ruang seperti kentang juga ya teman-teman. Nah, itu aku simpan di luar daripada freezer ataupun kulkas.
Oke teman-teman, itu dia untuk tips belanja mingguan hemat yang bisa aku terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga teman-teman yang baru menemukan channelku ini dan menonton channelku ini ada sedikit motivasi dan bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa bantu support aku ya, tekan tombol subscribe-nya karena aku masih membutuhkan support dari teman-teman. Dan untuk teman-teman yang udah subscribe, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Semoga segala urusannya dilancarkan. Nah, teman-teman, itu dia untuk beberapa tips belanja mingguan hemat. Total hargaku kali ini 293.000. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan ini food prep-nya udah selesai. Jadi aku masukkan dulu ke dalam freezer satu persatu. Oke teman-teman, semua udah aku prepare dan ini aku mau lap-lap dulu meja, dan kemudian tadi ada plastik-plastik bekas belanjaan aku manfaatkan untuk tempat sampah ya. Jadi aku susun-susun, lipat dengan rapi dan letak ke tempatnya. Dan baiklah teman-teman, cukup sampai di sini dulu. Aku akhiri, sampai jumpa di video selanjutnya.